Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Sila Kaisan akan bercerita kembali mengenai kisah sejarah Islam. Kali ini saya akan bercerita mengenai Battle of Hattin, pertempuran yang terjadi antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan kerajaan Yerusalem pimpinan Raja Guy of Lusignan dan dibantu oleh sepupunya yakni Reinoud dari Chatillon. Pertempuran ini terjadi di Bukit Hattin atau di Gunung Hattin, suatu gunung berapi yang telah lama pasif atau telah lama mati di dekatnya. Pertempuran ini terjadi di tahun 1187 dan merupakan kemenangan penting Salahuddin Al-Ayyubi atas pasukan Salib dan mengakibatkan jatuhnya Yerusalem kembali ke tangan kaum muslim. Diketahui Battle of Hattin atau pertempuran Hattin ini terjadi selama periode Perang Salib kedua. Dan Battle of Hattin ini telah menyebabkan Paus di Roma kembali marah dan menyebabkan dipicunya perang ini merupakan pemicu Perang Salib ketiga. Dan saya akan menceritakan The Battle of Hattin atau pertempuran Hattin dari awal sampai akhir. Pertempuran Hattin ini dimulai dengan kemenangan Reinoud dari Chatillon pada tahun 1177 di pertempuran Montgisart. Reinoud saat itu berhasil menjadi penguasa kota Karak, dan dengan kemenangannya di pertempuran Montgisart ini membuat ia sewenang-wenang terhadap kaum muslim. Ia telah membunuh para jamaah haji yang melintasi wilayahnya. Hal ini telah membuat Salahuddin Al-Ayyubi dan pengikutnya di istananya marah besar karena Salahuddin menganggap Reinoud telah melecehkan umat Islam, karena Reinoud saat itu juga menyerang jamaah haji yang tak bersenjata dan menyandranya. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi melancarkan perang besar di tahun 1187 dengan muslim pimpinannya, sedangkan pasukan itu dari kerajaan Yerusalem pimpinan Raja Guy of Lusignan dan juga sepupunya yakni Reinoud dari Chatillon. Dalam pertempuran ini Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memperoleh kemenangan besar dan ia berhasil menangkap atau menawan Raja Guy of Lusignan dan juga Reinoud dari Chatillon. Disinilah hal yang berkebalikan terjadi. Ia membunuh Reinoud of Chatillon sebagai balasan atas perbuatan Reinoud karena dia telah mengeksekusi dan juga menyandera jamaah haji ketika melintasi wilayah Reinoud, dan ini membuat Raja Guy of Lusignan menjadi gentar, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi pun berkata kepada Raja Guy of Lusignan, "Kenapa Anda takut? Saya tidak akan membunuh Anda. Anda akan bebas." Seperti kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu, Salahuddin tidak akan membunuh orang yang dia kasih makan dan minum, sehingga dia hanya membunuh Reinoud dan tidak membunuh Raja Guy of Lusignan karena dia beri makan dan juga minum. Ini adalah balasan yang setimpal yang dilakukan oleh Salahuddin pada Reinoud atas kekejamannya terhadap kaum muslim. Keberhasilan ini telah membuat Paus di Roma menjadi sangat marah dan
memicu perang salib baru, yakni perang salib ketiga pada tahun 1189 hingga 1191 yang dipimpin oleh raja-raja Eropa. Oleh karena itu perang ini sering disebut dengan perang salib raja-raja. Saya tidak bercerita tentang perang salib ketiga, tapi saya hanya akan memberikan ringkasan sedikit saja, di mana pasukan Kristen di perang salib ketiga itu dipimpin oleh Frederick I Barbarossa, Kaisar Romawi Suci Jerman, kemudian Raja Philip Augustus dari Prancis, dan juga Raja Richard I de Lionheart dari Inggris. Salahuddin setelah pertempuran ini berhasil merebut kembali Yerusalem di tahun 1187. Dan di sini dia telah melakukan toleransi, di mana dia tidak membunuh kaum Kristen Katolik yang berada di wilayah Yerusalem, di mana ini sangat berbanding terbalik ketika tentara salib memasuki Yerusalem pada tahun 1099. Tentara salib membunuh umat muslim hingga kota Yerusalem yang suci menjadi kota yang penuh dengan bau darah dan mayat yang membusuk. Tentara salib pada saat itu membunuh semua warga Yerusalem yang tidak bersenjata, membantainya. Tak terkecuali Islam dibunuh, Yahudi dibunuh, bahkan Kristen Ortodoks atau Katolik pun mereka bunuh. Ini berbanding terbalik dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang membiarkan kaum Katolik tinggal di Yerusalem. Ya. Jadi Salahuddin ini adalah tokoh yang memang patut kita teladani karena dia tokoh yang bertoleransi. Walaupun pada awalnya kaum Kristen Katolik membunuh Muslim, tapi dia bertoleransi kepada kaum Katolik di wilayahnya. Ya. Pertempuran ini memang terjadi sangat sengit sekali dan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang mengakibatkan hancurnya kerajaan Yerusalem di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada saat itu ia dikenal sebagai pahlawan pembebas karena berhasil menaklukkan Yerusalem dari tentara salib, dan ini memicu perang salib ketiga. Setelah merebut Yerusalem, ia juga merebut kota-kota di sekitarnya seperti Jaffa, Damaskus, dan hingga ke Kaisarea. Kemenangan ini membuat Sultan Salahuddin Ayyubi menjadi sultan di Palestina dan juga di Mesir. Dan di Mesir dia mendirikan dinasti Ayyubiyah yang memerintah hingga sultan terakhirnya, yakni Sultan Turansyah, yang dibunuh oleh kaum Mamluk. Bahasan tentang dinasti Mamluk sudah saya ceritakan di video selanjutnya, ya. Hanya itu saja ya guys yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Dan semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan juga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.